Baik, terima kasih atas waktunya Pak Sus untuk mengganggu sebelumnya. Yang dari CGP Angkatan 10 mau mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah. Mungkin lebih lanjut Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Ketut Susila Widiaksana selaku Kepala SMK Negeri Bali Mandara. Ini terkait dengan tugas yang di CGP Pak Sus. Nah, jadi selama Pak Sus memimpin di SMK Negeri Bali Mandara, tentunya kan mengalami yang namanya bimbingan dan juga terkait dengan pendidikan moral. Nah, mungkin Pak Sus kasus apa yang pernah didapati di sekolah itu terkait dengan dilema etika dan pendidikan moral? Terima kasih Pak Astro ya. Jadi namanya kita sebagai seorang pemimpin, pasti yang namanya baik itu dilema etika maupun rujukan moral itu pasti akan selalu nantiasa kita temui. Nah, sekarang permasalahannya sejauh mana pemimpin itu bisa mengatasi permasalahan baik itu rujukan moral maupun dilema etika. Nah, kalau saya berbicara pengalaman, ya kurang lebih 2 tahun saya menjabat sebagai kepala sekolah, ya. Yang pertama saya mulai dari dilema etika. Ya, tentu selama saya memimpin, apapun kebijakan-kebijakan yang saya ambil, tentu pasti ya akan ada yang namanya permasalahan. Karena satu sisi nilai itu benar, ya. Kemudian di sisi yang lain juga nilai kebajikan itu juga benar, ya. Nah, contoh yang bisa saya ambil misalnya perubahan dari jam kerja. Nah, di satu sisi kita kasihan dengan anak-anak kita kembali menjadi sekolah berasrama sehingga mereka perlu diberikan layanan yang maksimal, ya. Sehingga saya harus mengambil kebijakan bagaimana menambah jam kerja teman-teman guru dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anak-anak kita. Tetapi di sisi lain, ya kita juga ada rasa keadilan, ya mulai dari finansial karena tentu jam kerja mereka akan bertambah, ya belum lagi dia masalah keluarganya, ya. Nah, sedangkan dari sisi finansialnya tidak mendukung untuk itu. Nah, ini yang kadang kita jadi dilema, ya karena kedua-duanya juga benar dari sudut pandang masing-masing. Nah, cuma sebagai seorang pemimpin tentu saya harus mengambil sebuah kebijakan, sebuah keputusan, ya. Biasanya saya pastikan dulu prinsip kebijakan yang saya ambil ini, apakah prinsipnya atau paradigmanya kebijakan ini yang saya ambil ini adalah untuk kepentingan orang banyak, apa hanya individu. Kemudian apakah kebijakan yang saya ambil ini sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan rasa kasihan, ya. Atau kepentingan yang saya ambil ini untuk jangka pendek apa jangka panjang. Nah, ini yang biasanya paradigma-paradigma ini yang saya menjadi pertimbangan, ya. Tidak terkecuali juga saya berpikirkan apakah kebijakan yang saya ambil ini tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku atau peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, ini yang kita gali dalam saya mengambil sebuah kebijakan di sekolah ini, Pak. Jadi berdasarkan pengambilan keputusan, jadi kasus menggunakan berdasarkan aturan, kemudian berdasarkan kepedulian juga karena ini berkaitan antara benar dengan benar kan demikian, dan ini juga berkaitan dengan sebuah kepentingan kan seperti itu. Nah, jadi ketika Pak Sus mengambil sebuah keputusan, berarti pertama harus berdasarkan peraturan dulu ya, peraturan sekolah umum, itu baru kepentingan. Nah, kemudian terkait dengan prinsip pengambilan keputusan itu yang menurut Pak Sus efektif yang mana? Dari berdasarkan aturan, berdasarkan kepedulian, dan berdasarkan sebuah kepentingan.
Ya, jadi kalau saya pengambilan keputusan, pasti prinsip yang pertama adalah keputusan itu tidak bertentangan dengan peraturan. Jadi saya berpikirnya adalah kebijakan itu jangan sampai ada peraturan atau apalagi berkaitan dengan hukum. Nah, itu menjadi prinsip dasar. Ya. Kemudian yang kedua yang menjadi prinsipnya adalah bagaimana hasil dari keputusan yang saya ambil. Ya. Apakah keputusan ini nanti akan berdampak baik atau positif, ataukah berdampak sebaliknya. Nah, tentu kalau berdampak kurang baik, kita akan lakukan evaluasi, artinya kebijakan-kebijakan yang saya ambil. Nah, kemudian yang ketiga tentunya adalah saya juga berpikir terkait dengan itu kepentingannya seperti apa. Ya, kalau memang itu baik, ya ayo kita laksanakan. Ya, walaupun kadang ya bertentangan antara nilai kebajikan yang satu dengan nilai kebajikan yang lain. Nah, yang menjadi tantangan Pak Sus di dalam mencarikan sebuah solusi di dilematika ini seperti apa Pak Sus? Ya. Yang menjadi tantangan ketika Pak Sus menemukan kasus dilematika di SMK Negeri Balimandara. Iya. Tantangan yang dialami itu adalah bagaimana keputusan atau kebijakan yang kita ambil di sekolah ini itu bisa memuaskan semua pihak. Nah, untuk itu biasanya langkah-langkah yang saya ambil pertama adalah setiap keputusan atau kebijakan di sekolah yang saya ambil, mulai dari pertama saya identifikasi dulu. Jadi dari kebijakan itu kira-kira nilai-nilai apa saja yang perlu kita gali. Ya. Kemudian yang kedua, apapun keputusan atau kebijakan sekolah saya tidak ambil sendiri. Saya biasanya juga melibatkan ya manajemen atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan itu. Harapannya kenapa saya melibatkan? Ya, supaya tidak terlalu banyak resistensi. Artinya ketika kita ingin kebijakan itu baik, tidak menimbulkan pro dan kontra yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, tentu kita lakukan uji dulu. Ya, apakah ini terkait dengan bertentangan dengan aturan? Kalau memang seperti tadi prinsipnya, ya berupaya jangan sampai. Kalau hanya kita berbenturan dengan nilai kebajikan satu dengan nilai kebajikan yang kedua, nah kita kembali lagi mana hal yang kita utamakan. Ya, apakah berdasarkan prinsip hasil akhirnya, apa berdasarkan peraturan atau kepentingan orang banyak. Ya, kemudian tentu kita lakukan. Ya. Nah, kalau seandainya memang ada resistensi, artinya penolakan daripada teman-teman terkait dengan keputusan atau kebijakan yang kita ambil, kita lakukan evaluasi. Ya, di sisi mana ketika mungkin kita lakukan uji ada yang salah, misalnya, ayo kita lakukan perbaikan. Nah, itu biasanya langkah-langkah yang saya ambil dalam pengambilan kebijakan. Berarti ketika Pak Sus mengambil sebuah kebijakan di dilematika, berarti ada sebuah kolaborasi antara Pak Sus dengan pihak manajemen, jadi bagaimana memberikan win-win solution terkait dengan masalah yang ditemukan. Ya, jadi itu sangat penting sekali Pak Sus ya dalam sebuah pengambilan keputusan. Ya, walaupun seorang pemimpin kepala sekolah punya hak untuk pengambilan sebuah keputusan, tetapi bagi saya sendiri, bagaimana keputusan itu diambil bisa diterima oleh banyak pihak. Nah, langkah atau kata kunci yang saya bilang, kita harus kolaborasi. Jadi sebelum keputusan itu diambil, diputuskan, ya kita dulu ajak siapa-siapa saja yang terlibat. Kita duduk bersama, kita lakukan seperti ini masalahnya. Ya, karena kadang ketika hal itu kita lontarkan langsung, ya di bawah itu belum tentu pemikirannya sama seperti kita. Mungkin dia melihat sisi A yang benar tanpa melihat sisi B, ya. Kemudian ada yang melihat sisi B-nya yang benar tanpa melihat sisi A-nya. Nah, sedangkan kita sebagai pemimpin tentu melihat bagaimana nilai yang A, bagaimana nilai B, kita coba pertimbangkan supaya tidak terlalu banyak ada penolakan atau resistensi dari keputusan yang kita ambil. Nah, dari kegiatan yang begitu padat Pak Sus, jadi apakah Pak Sus punya agenda khusus untuk menangani kasus dilematika di SMK Negeri Balimandara?
apakah langsung menyelesaikan jika ketemu kasus dilema etika langsung diselesaikan, apakah dicarikan jadwalnya? Ya, kalau setiap ada permasalahan yang muncul kan pasti harus ada sebuah keputusan. Ya, nah saya berharap jangan sampai keputusan yang diambil itu terlalu lama. Ya, artinya kita membiarkan permasalahan itu terjadi. Nah, biasanya yang saya lakukan setiap ada permasalahan pasti saya ajak duduk bersama pihak-pihak yang terlibat. Kita carikan solusi secepatnya. Ya, artinya kalau memang bisa diselesaikan di sekolah, kita carikan solusi di sekolah. Tetapi kalau memang perlu pihak luar, misalnya dari dinas, kita koordinasikan ke dinas. Ya, harapan saya adalah jangan pernah kita membiarkan masalah itu berkembang. Ya, jadi kalau memang bisa, ya masalah itu bisa kita selesaikan, bisa kita carikan solusi, sebuah keputusan yang tepat atau bijak, ya, sehingga tidak ada lagi permasalahan yang terjadi. Jadi semua pihak bisa menerima apa yang menjadi kebijakan ataukah keputusan yang kita ambil. Itu biasanya. Nah, terkait dengan dilema etika ini kan menekankan kepada benar dan benar. Setiap satu sisi benar dan satu sisi benar juga. Nah, dari segi prosedur penanganannya itu, jadi Pak Sus tadi sudah sampaikan, jadi mengadakan sebuah pendekatan, kemudian berkolaborasi dengan manajemen. Nah, kemudian tatkala itu memang tidak menemukan sebuah solusi, ya dikomunikasikan kepada pimpinan dinas dan begitu ya. Nah, jadi terkait dengan dilema etika ini sangat berbeda sekali dengan rujukan moral gitu. Rujukan moral kan sudah jelas ini antara benar dan salah gitu, Jadi berarti antara dilema etika dan rujukan moral itu nanti penanganannya berbeda, Mas? Ya, tentu sangat berbeda. Ya, kalau yang namanya rujukan moral biasanya kita bisa cepat pengambilan keputusan. Ya, artinya ketika keputusan yang kita ambil itu sudah bertentangan dengan aturan, artinya dari sisi nilai salah, ya tentu kita berupaya untuk tidak mengambil keputusan itu. Ya, artinya mana keputusan yang benar itu yang kita ambil. Ya, nah kalau dilema etika ini agak berbeda. Nah, biasanya tentu karena ini sama-sama benar, ya tentu kita harus panggil dulu. Mungkin si A, versinya si A ini yang benar, versinya B, mungkin yang lain yang benar. Nah, kita coba dudukkan, identifikasi kita. Kemudian kita lakukan kolaborasi. Jadi sebagai pimpinan juga tetap harus kita mendengar, tetapi tidak bisa kita ikut ya sesuai dengan arusnya. Tentu kita harus lakukan pertimbangan-pertimbangan, lakukan pendekatan. Ya, kita berharap apapun keputusan atau kebijakan yang kita ambil bisa diterima. Ya, karena kalau kita ya kembali lagi, apakah ini untuk kepentingan individu apa orang banyak, apakah ini tidak bertentangan dengan aturan. Nah, jadi prinsip dan paradigma itu yang kita selalu pegang. Ya, itu bedanya dengan rujukan moral. Kalau rujukan moral ya udah kita gampang. Ini nggak sesuai dengan aturan. Ya udah, jangan diambil. Kita sesuaikan dengan aturan. Ya, jadi ya nilai-nilai kebajikan yang benar itulah yang kita ambil. Kalau sudah salah, ya ngapain kita harus mengikuti. Berarti Sus sudah menerapkan 9 langkah di dalam menentukan sebuah keputusan. Jadi mulai dari bagaimana prinsip pengambilan keputusan, kemudian bagaimana terkait dengan menangani kasus yang berkaitan dengan individu dengan komunitinya dan sebagainya. Yang sering terjadi kan kasus antara komuniti dengan individu kan ya. Jadi kalau kasus memihak individunya, otomatis komunitinya akan yang diberikan. Itu tentunya sebuah pemikiran yang sangat matang sekali nanti dari kasus terkait dengan kasus yang Nah, baik, selanjutnya terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika ini, apa yang kira-kira mempermudah Sus untuk mendapatkan sebuah solusi? Ya. Nah, ini kalau saya di sekolah ini pengalaman saya 2 tahun jadi kepala sekolah, kita sebagai seorang pemimpin ya jangan pernah mengambil keputusan sendiri. Nah, itu. Jadi kita harus lakukan kolaborasi minimal dengan manajemen ya.
Sehingga apapun keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan bersama, ya. Nah, setidaknya tentu ketika kita duduk bersama, minimal dengan manajemen atau pihak yang terkait, pasti mereka itu akan memberikan pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangan inilah, terutama di dilema etika, bisa memperkuat keputusan yang kita ambil. Ya, kadang jujur kalau kita ngambil keputusan sendiri, ya tentu kan versi kita. Nah, inilah namanya pemimpin, kita harus mendengarkan juga. Jadi pemimpin itu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Ya, jadi solusi yang saya biasanya mengajak. Misalnya manajemen A memberikan pertimbangan dari sisi ini, manajemen B memberikan keputusan dari sisi ini, sehingga kita menjadi keputusan itu lengkap nanti. Apakah ini ditambahkan ini, sehingga resistensi atau permasalahan yang timbul dari sebuah keputusan atau kebijakan yang kita ambil bisa kita minimalisir. Itu yang paling penting. Dari semua hal yang sudah disampaikan, nah, jadi terkait dengan dilema etika, yang dapat simpulkan bahwa Paksus memimpin di SMK Negeri Bali Mandara menyelesaikan kasus dilema etika ini sudah sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan dengan cara berkolaborasi dengan pihak manajemen, dan kemudian ketika pengambilan keputusan itu Paksus tidak membiarkan masalah itu berkelanjutan, langsung diselesaikan sehingga permasalahan dilema etika ini dapat diselesaikan. Oke, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Mungkin mengganggu waktunya. Ya, sukses ya. Ya. Mohon maaf ini sebelumnya mengganggu aktivitasnya. Pak, silakan memperkenalkan diri dulu. Terima kasih kepada Bapak yang memberikan kehormatan kepada kami sebagai sumber lah dalam wawancara ini. Perkenalkan Tiang Madi Nadiase, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Subuk, yang sekolah ini berdomisili di Dusun Kajanan, Desa Subuk, Kecamatan Sawan, Kabupaten Kutai. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat datang Pak ke sekolah kami, ya, dengan keadaan seperti ini, prasarana kami yang mungkin masih kurangan gitu Pak. Ini Pak, silakan. Tentunya nanti saya akan banyak dapat pengalaman dari Bapak karena Bapak sudah lama menjadi kepala sekolah, pertamanya terkait dengan dilema etika. Tentunya kan di sekolah Bapak pastinya ada kasus dilema etika. Terkait dengan kasus dilema etika itu, apa yang pernah Bapak alami? Kalau dilema etika kita lihat kan ada kepentingan, ya, yang sama-sama penting begitu nih. Itu bisa terjadi pada diri kita sendiri ataupun kepada rekan-rekan kerja kita atau bahkan pada siswa. Kan gitu Pak. Pada siswa sering terjadi Pak. Nah, contohnya saja ada upacara, kan, upacara adat atau upacara agama. Kemudian kita di lingkup rekan kerja juga begitu Pak. Jadi tentu dalam keseharian kita, namanya kita umat beragama, kemudian sebagai warga atau keramu Banjar, kan begitu Pak, pasti ada saja kebutuhan atau kepentingan yang menyebabkan kita menjadi sebuah dilema Pak. Iya, iya, semua benar Pak, benar dengan benar seperti kata Pak, benar sekali itu. Contohnya saja seperti Tia sendiri yang alami Pak. Nah, Tia selaku penanggung jawab di sini, tentu saja kita di suatu hari Pak, pada hari-hari tertentu ada kepentingan yang memang harus kita tunaikan Pak, kewajiban di luar tugas utama kita di sini. Nah, kalau Tia menyikapi itu, ya, Tia sudah mempunyai sebuah apa ya Pak, ya, dalam arti Tia itu sebuah integritas begitu Pak. Saya sudah berjanji, ya, itu dengan tugas utama saya utamakan dulu gitu Pak, ya. Nah, kalau ada kepentingan ataupun kewajiban lain yang memang bisa yang tunda atau yang mungkin geser, artinya pasti dia akan utamakan yang di sekolah dulu Pak. Bagaimanapun keadaan dia. Nah, itu Pak. Dengan pengambilan keputusannya ini kan antara benar dan benar, antara dari pihak
gurunya benar juga dari Iya. langkah seperti apa yang Bapak lakukan? Oke. Di antara dua kepentingan yang benar dan benar ini, pertama dia akan identifikasi dulu Pak Anggi. Iya, betul. Tapi tidak memakan waktu lama karena ini sifatnya harus segera kan. Tidak mungkin kita akan beridentifikasi 1 minggu, tidak mungkin. Ya, ini harus segera dan sifatnya urgent kan untuk Pak Anggi. Jadi identifikasi kebutuhannya Pak atau kepentingannya. Ya, mana yang prioritas dan mana yang mungkin bisa kita nomor 2-kan. Yang kedua, otomatis dengan cepat kita harus mengambil keputusan Pak. Tidak bisa lagi kita menunda-nunda. Misalnya kita berpikir sampai sekian jam nanti, ya ada yang dikorbankan gitu. Ya otomatis adalah kalau guru, siswa. Iya. Kalau kita sebagai kepala sekolah, otomatis pekerjaan di sekolah. Tanggung jawab dia dengan guru ataupun dengan siswa juga Pak. Itu jadi istilahnya kalau ini dibilang dah shortcut dia Pak, cepat harus. Iya, memang kita harus belajar. Berdasarkan Nilai kebajikan juga Pak. Ya, tapi yang utama adalah integritas dan loyalitas kita dengan tugas dulu Pak. Iya, itu. Nah, terus dari penentuan daripada biometrika ini kan ada sebuah langkah kan seperti itu ya. Yang dipilih itu apakah pastinya tadi dari pernyataan Bapak kan dari berdasarkan sebuah aturan kan gitu ya. Tapi kan ada juga di sana terkait dengan sebuah hasil akhir, kemudian berdasarkan harus peduli, juga ada sebuah kepedulian juga karena guru ini juga memerlukan sebuah kepedulian. Iya. Apakah salah satunya atau ketiganya? Nah, kalau menyinggung masalah benar dan benar Anggi ya, kalau kita lihat juga kebutuhan yang kedua selain tugas utama, kalau sifatnya urgent Pak, dia berikan kebijakan Pak. Misalnya sakit, baik itu si guru sendiri, keluarga ini misalnya anak Pak, istri atau suami. Nah kalau tidak kita yang segera membantu siapa Pak? Nah, siapa tahu mungkin di rumahnya tidak ada keluarga yang lain. Itu yang utamakan. Ini masalah keselamatan nyawa misalnya Pak Anggi. Nah, itu dia tidak akan menunda-nunda. Tapi kalau yang sifatnya ya boleh ditunda seperti yang saya sampaikan tadi, baru. Kalau memang sifatnya urgent dan istilahnya mendesak sekali, dia memberikan kebijakan. Itu yang pertama sakit Pak. Sakit ataupun ada hal-hal yang memang kita harus tangani langsung di hari itu. Itu misalnya ada kasus mungkin Pak di rumah tangga mungkin ataupun di keluarga yang perlu penanganan dari yang utamakan begitu Pak. Ya kalau sifatnya rileks misalnya tidak terlalu mendesak yang mungkin akan berikan alternatif atau solusi yang lain. Berarti terkait dengan kasus biometrika kan mungkin tiap hari itu ada kan? Ya Pak. Kiranya kan yang efektif menurut Bapak untuk menangani kasus biometrika itu apa dari pengambilan keputusan itu? Apakah berbasis aturan, berbasis hasil akhir ataukah berdasarkan sebuah kepentingan? Ya. Jadi ketiganya harus dijadikan sebuah pertimbangan Pak. Makanya kita lihat dulu, identifikasi dulu kebutuhannya, kepentingannya Pak. Tergantung kan begitu Pak. Kalau memang dia seperti yang saya sampaikan di awal, memang kebutuhannya bisa digeser nanti siang atau sore, ya itu kan kembali kepada aturan kita pakai Pak. Tapi kalau kepedulian, misalnya karena sakit kan harus kita peduli Pak. Dan mungkin kita tunda nanti aja berobat siangnya sorenya. Apalagi sudah dalam keadaan darurat, panas tinggi kan bahaya Pak. Anak misalnya di rumah dalam keadaan panas tinggi, kita tidak mungkin akan menunda nanti malam atau nanti sore. Nanti siapa tahu berakibat fatal kan Pak. Kami takutkan seperti itu Pak. Biar tidak nanti kita salah dalam mengambil sebuah keputusan yang berakibat fatal jadinya bagi guru kan begitu Pak. Nah kemudian pada hasil akhir itu juga perlu pertimbangan apa yang mendasari dia mengambil keputusan atau kebijakan seperti itu. Itu ya. Ketiganya harus jadikan pertimbangan sesuai dengan jenis permasalahan atau kebutuhannya Pak.
Soalnya kan terkait dengan etika ini yang sering muncul berarti antara individu dengan komuniti berarti kan? Betul, Berarti betul. si guru yang izin ini kan secara individu, Iya. kemudian secara komuniti mungkin Iya. jika Bapak memberikan sebuah toleransi kepada guru ini, otomatis komuniti ini akan komplain ke Bapak kan gitu ya. Betul. Sehingga di sini Bapak sebagai individual, sebagai pemimpin otomatis banyak pertimbangan. Betul Pak. Nah, berarti dari hal tersebut 3 prinsip dalam pengambilan keputusan itu berarti tiga-tiganya Bapak pakai. Tiga-tiganya kita pakai untuk pertimbangan. Tidak bisa hanya mengandalkan sebuah Nggak bisa aturan, Pak, nggak bisa. Kita kembali kepada pertama kemanusiaan juga Pak. Manusia. Di sana ada unsur kemanusiaannya juga. Nah, terus terkait dengan penanganan kasus dilema etika, apakah Bapak punya sebuah schedule atau jadwal dalam menangani hal itu secara khusus? Nggih. Kalau dibilang punya schedule atau jadwal khusus tidak ada Pak ya. Kami sampaikan dalam forum rapat, mungkin Pak ini sosialisasinya suatu waktu Pak. Jadi tidak terjadwal ya. Kita include-kan, kita selipkan dalam kegiatan IHT Pak. Kita selipkan juga masalah-masalah seperti itu. Karena kita dalam keadaan belajar ini anak-anak sudah aktif, jadi sulit Pak untuk mencari waktu. Ya setiap hari kita sulit. Memang refleksi kita setiap hari Pak, baik itu refleksi secara formal maupun non formal. Kita berdiskusi ringan di jam-jam kan sudah refleksi tentang keadaan anak begitu. Nah, masalah dilema etika mungkin yang sampaikan pada saat forum-forum ada kegiatan pertemuan gitu Pak ini. Nah, kecuali dia sifatnya perlu penanganan segera, dia akan Pak langsung yang berikan pada saat itu. Ya. Berarti dilema etika itu bisa diselesaikan sesuai dengan kondisinya Pak, betul sekali ya. Nah, kemudian untuk prosedur yang dijalankan, apakah secara personal, apakah dalam bentuk komuniti atau kelompok, ataukah bagaimana? Kalau Tiang ambil personal maupun komuniti dan Pak? Forum juga. Yang sifatnya personal itu mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan kepada orang lain. Privasi sifatnya Pak. Kita tidak boleh menyampaikan hal yang sifat privasi yang diketahui oleh orang lain. Karena nanti kembali berpengaruh pada mentalnya guru atau mental siswa Pak. Nah, kalau sifatnya umum jadi dialami oleh sebagian besar bisa dia sampaikan dalam komunitas Pak. Kan begitu ya. Kalau sifatnya khusus atau pribadi kami usahakan untuk tidak di komunitas begitu. Nah, terkait dengan dilema etika ini kan merupakan sebuah masalah kan kiranya adakah yang membantu Bapak terkait dengan menyelesaikan kasus dilema etika, misalnya dengan cara berkolaborasi sehingga kasus ini lebih mudah untuk dicarikan sebuah solusi? Tentu ada Pak. Kita kan punya rekan atasan kita Pak, seperti pengawas. Kalau memang sifatnya sudah tidak bisa dia atasi sendiri, otomatis dia akan berkonsultasi dulu Pak. Bukan dia melapor, beda. Dia melapor itu kan menyampaikan hal-hal yang kadang-kadang yang tidak ada atau yang sifatnya fiktif. Tapi kalau berkonsultasi otomatis kita seperti dengan guru BK gitu Pak, seperti konseling namanya. Kita tidak akan melaporkan hal yang buruk saja. Namanya konsultasi pasti ada pertimbangan hal yang baik dan hal yang memang buruk gitu Pak. Itu dia punya atasan dan rekan kerja juga. Betul. Kita juga akan minta pertimbangan atau masukan Pak. Jadi dia tidak bisa memutuskan ataupun bekerja sendiri. Jadi ada kolaborasi di sini betul Pak. Nah, terkait dengan beberapa hal tadi Bapak sampaikan tentunya sangat berkesan sekali ya terkait kasus dilema etika ini. Nah, apakah dalam kegiatan penyelesaian kasus dilema etika ini ada hal yang berkesan? Kalau dibilang ada Pak, ada. Jadi kesan itu tercipta dari pengalaman ini.
yang akan mungkin tidak bisa kita lupakan seumur hidup Pak Anggi. Apalagi itu sangat apa ya Pak ya, menyentuh mungkin Pak Anggi, menyentuh hati mungkin, atau ada kesan-kesan yang sangat apa yang melekat begitu Pak, otomatis ada Pak itu, baik itu kesan yang ya positif ataupun yang negatif atau yang kurang enak kita rasakan Pak, pasti ada itu Pak. Soalnya terkait dengan diri kita kan itu antara benar dan benar, Ya, beda dengan sudah, Pak. rujukan moral, Betul. antara salah dan Iya. nah itu. Nah, jadi tentunya di mereka ini kiranya karena di community itu memiliki suatu permasalahan yang berbeda-beda Iya, kan gitu betul, ya, betul. ya melakukan sebuah tindak lanjut yang tidak merugikan salah satu. Betul ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu yang telah diberikan. Saya terus terang banyak dapat ilmu dari Bapak. Nanti Pak berbagi saja Pak Anggi. Pak Made. Maaf ini tidak ada unsur menggurui Pak Anggi, hanya berbagi. Saya mencari orang yang tepat terkait dengan kasus etika karena Bapak sudah mengalami sudah lama jadi kepala Sudah 7 sekolah. tahun Pak Anggi. Kepala sekolah. Jadi dari beberapa pengalaman itu saya dapat ilmu bahwa dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu dari 3 prinsip yang memang 3 itu menjadi poin Betul sekali. sebuah aturan, rasa kepedulian, dan mungkin hasil akhir itu bisa dijadikan nomor 3 kan. Betul Pak, betul sekali. Jadi sangat luar sekali dan juga tidak lepas dengan nilai-nilai kebaikan. Iya, itu Pak. Kan keputusan. Nah, di akhir tentunya Bapak sudah menyampaikan tadi terkait refleksi. Jadi refleksi itu sangat penting sekali terkait apa yang sudah dilakukan, evaluasi mungkin terkait dengan pengambilan keputusan itu sudah tepat dan tidak merugikan salah satu. Jadi itu luar biasa sekali. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Adi meluangkan waktu terkait dengan acara yang selaku CGP. Terima kasih juga Pak Anggi atas gitunya Anggi. Ya.